Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Eta doa udang molor. Aing datang di jam 7. Jubur geus pegel 5 jam. Tapi Azam Mubarok bertahan sebab rindu ingin ketemu idolanya. Siapa? Yandri yang sekarang jadi menteri. Masya Allah. Mana Pak Yandri? Awas siapin sawerannya buat saya. Ya iyalah, sekali-kali rakyat rakyat ngerampok menteri. Sama Ibu Ratu, Masya Allah. Ibu belum sadar ya. Coba sekali-kali sadar Bu, lihatin wajah Yandri seperti kopi susu. Alhamdulillah, Masya Allah. Doain jadi pejabat-pejabat yang soleh-soleh. Jujur saya senang kalau ada pejabat yang udah dipilih oleh rakyat. Saya paling senang kalau ada pejabat yang udah di atas, yang sadar diri naiknya ke atas karena diantar rakyat. Lalu ketika udah duduk di atas, dia mau datang lagi ke bawah, mau silaturahmi dengan rakyatnya. Ini saya senang begini. Makanya saya rela begitu engkos, mana tadi kosasi panitia. Nah, ini juara Olimpiade Karate tahun berapa dulu kos Olimpiade? 2007. Terus waktu di Spanyol di Granada 2016. Tuh menteri baru tahu menterinya di Granada dulu 2017 kan. Saya nganter sampai ke Granada. Pak Yandri nganter saya dalam mimpi. Pak Yandri jangan dulu percaya sama saya, jangan dulu karena saya banyak bohongnya daripada benernya. Ini Kosasi itu juara karate yang pernah mengharumkan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, dan beliau sudah ke Mekah bersama saya. Alhamdulillah. Jadi pertama saya ketemu lihat Kosasi, karate hebat banget. Kayaknya nih Kosasi jarang sedih. Soalnya gayanya Masya Allah. Begitu, Bah pengen umroh sama Abah bareng. Ayo Kos, berangkat. Belum lihat Ka'bah, masih di luar Masjidil Haram, udah mewek. Dia nggak mau jauh dengan saya. Kos, kenapa lu mewek? Bah, apaan? Kaki keinjek. Astagfirullah. Saya kira inget dosa. Sukuna kalinya kuah. Kosasi. Baru saya lihat juara karate Olimpiade mewek. Gara-gara keinjek kaki. Kos, udah dilepas kaki nih, lo masih mewek? Ka'bahnya di mana, Bah? Ya di dalam. Masih ada, Bah? Ya ada lah. Siapa yang mindahin Ka'bah? Masih ada. Siap-siap masuk. Ayo talbiyah. Masuk talbiyah. Pas babus salam, ikuti Kos. Allah bantas salam, wa minkas salam, ngikutin. Begitu melihat Ka'bah, itu asli nangis. Gak keinjek, tapi tetap nangis. Saya tanya, kenapa Kos melihat Ka'bah begitu haru nangisnya? Banget nangis. Jawabnya simpel ya, gak pantas ada yang disombongin. Gak pantas ada yang disombong. Mau nyombongin apa depan Ka'bah? Kekuatan, kalah
ketika tawaf keseret sama orang Afrika. Olimpiade. Tawaf keseret terus. Kata saya, Kos, keluarin jurus karate. Bah, Afrika pada tinggi banget. Tetap mewek di bawah tawaf. Ayo kekuatan mau disombongin kekuatan. Gak ada di depan Ka'bah. Allah yang maha segala-galanya. Kekayaan mau disombongin. Maaf, udah nyampe ke Mekah lihat Ka'bah, mewek orang kaya. Gak pantas sombong di Mekah. Nah kita di kampung baru punya apaan satu udah sombong. Udah gak nanya sama tetangga. Diam, jangan betul-betul gua yang ceramah. Lu punya apaan satu udah sombong, gak nanya sama tetangga. Padahal tetangga sekampung udah pada tahu tuh mobil 5 tahunan. Iyalah, tiap belok tuh mobil, ih remnya ribet banget, kredit sepeda. Kalau Pak Yandri bawa mobil, Pak Menteri remnya beda. Sementara ya mobil jabatan sementara. Diem Bu, Bupati, diem. Gua lagi bantai suaminya. Masya Allah, kekuatan mau disombongin depan Ka'bah nggak ada apa-apanya, betul kan Kos? Jabatan nggak ada apa-apanya. Maaf, jenderal bintang 4 boleh petanda petenteng di Indonesia, nyampe di Mekah depan Ka'bah mewek tuh jenderal. Bintang 4 gak dipakai, cuma 2 helai kayak ikhram putih, atas bawah telanjang. Apa yang disombongin? Pulang dari Mekah kenapa jadi sombong lagi? Bohong tawafnya. Ganteng mau disombongin, merasa paling ganteng, sampai nggak mau kenal sama teman sama tetangga. Main ke Mekah lu jadi jelek. Banyak yang lebih glowing di Mekah, apalagi orang Pakistan, Saudi pada tinggi, pada mancung. Libanon tuh bening putih, banyak nenek-nenek kesandung jalan kaki, kejedot kepalanya mati hang masjid. Lihat yang ganteng-ganteng, gak pantas ada yang disombongin. Kecantikan mau disombongin, maaf Bu Ratu ke Mekah jadi jelek. Iya kan? Tuh Bu Ratu sering ke Mekah, lihat yang lebih cantik. Orang-orang mana? Orang-orang Libanon tuh cantik banget. Iran apalagi. Ya Pak Yandri, Maroko, betul. Tuh kan sadar diri Bupati. Makanya banyak kakek-kakek kesandung jalan kaki di Haram. Betul, karena di sana ada orang Libanon cantik gini. Judok kena tiang masjid. Bidinya teriak di belakang, makan lo. Makanya saya kalau keliling di Haram nggak lepas pantat saya dicubitin terus sama dia. Mata. Kenapa sih mah? Mata jubit terus sakit tahu, melotot terus. Mas sadar, kalau bapak jalan merem, yang cantik ketabrak. Bener, istri saya itu paling cemburuan. Masya Allah. Ya biasa, gimana setor. Ya kalau Pak Yandri kan setornya sebulan sekali, kalau saya tiap malam, karena saya ngambil uangnya tiap malam. Besar kecil ya tergantung kesadaran panitia yang mana. Diam kos, diam. Lu yang ngondang, diam. Makanya saya kalau pulang jam 2, jam 3 malam, itu pintu rumah udah terbuka, bini saya udah berdiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah bangun mah, udahlah, suara mobil kedengaran.
Mana dari si Kosasih tuh. Istri saya tahu sebab di buku agenda jadwal nama panitia Kosasih. Itu dihafalin sama bini. Saya kodok kantong. Nih amplop dari Kosasih. Pas. Udah ngitung duit, langsung molor lagi. Nah gua ditinggalin di pintu. Nah dari situ saya tahu perilaku istri di mana-mana. Sayang sama suami tergantung doa. Duit. Nah, lu mata duitan, bukan bini gua. Udah tahu sekarang. Ini ibu-ibu nih mata duitan. Kata ibu-ibu, jangan munafik, Asep. Kayak yang nggak butuh duit aja. Ini dunia. Doa butuh ya duit butuh, betul nggak? Doa butuh duit betul. Doa ya untuk keberkahan hidup kita, duit untuk bekal ibadah. Nggak ngelarang agama, silakan umat Islam jangan dari pejabat, tapi tolong buat ibadah. Siapa tahu kiai di sini belum beres pesantrennya, ibu bupati datang udah setahun beres. Amin bu, bukan amin. Jangan pakai anggaran, duit gaji we asukeun kabeh. Suamina melototan menteri. Insya Allah nih soleh, ini orang tua kita, insya Allah. Amin. Jadikan jabatan untuk mengabdi, khusus untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Insya Allah itu akan jadi tabungan amal soleh yaumil mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena ini udah malam, udahlah nggak perlu satu-satu kum semuanya. Apalagi yang ada di panggung ini orang-orang terhormat semuanya. Mudah-mudahan Allah muliakan semuanya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Bagi yang punya jabatan, berkahkan jabatannya ya Allah. Hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah. Niatnya adalah untuk beribadah. Ya kan membantu masyarakat kecil di kampung-kampung jadi nilai ibadah. Betul nggak? Kalau kita nggak punya wakil kita yang ada di atas, kapan mau beres membangun bangsa ini? Maka jadikan wakil-wakil kita ini ada wakil-wakil yang soleh-solehah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Badan kami Pak Kapolsek alhamdulillah bisa hadir komandan dalam ya, alhamdulillah masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bin khusus orang tua saya Abah Haji yang pribumi barusan bisa pakai Haji Emak, berarti keturunan Abah di sini ya, putra keturunannya, masya Allah. Mudah-mudahan keturunan Abah yang dihaulkan Kiai Haji Muhammad Isa yang ke-100, masya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan santri-santrinya semuanya. Barang siapa yang memuliakan ulama Allah berarti memuliakan Nabi. Barang siapa yang memuliakan Nabi itu memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan kasih nilai plus, nilai tambah nanti di yaumil mahsyar untuk memberikan syafaat khas yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulamanya. Tolongin tuh, itu murid kamu tuh, tolongin santri kamu. Ada ulama yang memberikan pertolongan. Malaikat jangan disiksa, itu santri saya. Kata malaikat, kamu tahu ini santri kamu? Tahu. Malaikat, buktinya setiap ngaji molor terus. Makanya kalau ngaji rutinan mingguanan dengan para kiai molor aja bu. Jadi ciri ya. Bu, ulah ngobrol baik tuh, Ini segera tiung biru ya. Kecil ulah ngobrol baik, demikian lain. Oh, dia kan mau baca kemana-mana. Yang tengah ya, ngomong tapi mau diajak ngomong nak. Lu sekali kita nangke bebas nangke. Lu penting balik ke dia lu lunas. Lu baru gak hutang kepada balik ke dia lunas.
gede hutang nama gede kencang amin aja kapan gede neta kreditan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam acara haul guru kita yang ke-100 yaitu Abah Muhammad Isa ya, Abah Kiai Muhammad Isa. Tentunya Allah menurunkan keberkahan pada malam hari ini. Apa sebabnya? Takut ada yang nanya, emang acara menghaulkan ulama-ulama Allah itu ada dari sononya? Menghaulkan ulama soleh sudah ada dari zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah setiap setahun sekali akhir tahun datang ke Uhud. Karena Nabi SAW ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Udah nak, dek. Dek. Ulah milu rapat paripurna cicing aja. Cicing. Kita urusan bayar dulu ya cicing. Beda ini calon-calon DPR ya budak. Soalnya harus musyawarah ya terus. Mana dewan tak si dewan ini najis aing pamit deui. Awet geus 3 periode naik deui. Cek aya tuturkeun Pak Yandri anu jadi menteri engke. Siap tiba heula. Awas DPR cicing. DPRD. Masih berapa kali panggil jeung kita jeung jelema eta. Can pernah nyawer sekali-kali. Siap angkat bebetkeun. Rasulullah SAW menceritakan setiap akhir tahun datang ke Uhud untuk apa? Untuk menghaulkan para syuhada Uhud. Bersama siapa? Bersama para sahabat-sahabatnya. Begitu nyampe ke makam syuhada Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian semuanya. Sekarang kalian sudah ditempatkan di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Salah seorang sahabat bertanya bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Muwaihibah, ya Rasulullah, apa ada hikmahnya, untungnya buat kita datang ke sini? Rasul nanya, Muwaihibah, kamu tahu yang ada di depan kita makom siapa? Kata Ibnu Muwaihibah, makom-makom orang soleh, sahabat-sahabatmu yang telah rela mengorbankan hidupnya demi perjuanganmu ya Rasulullah. Yakin kalian bahwa di depan kita makom-makom orang soleh? Yakin ya Rasulullah. Syahidna, kami bersaksi bahwa di depan kami ini adalah sahabat-sahabat pilihanmu yang rela mengorbankan jiwa raganya demi Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menegaskan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka kontan Allah menurunkan rahmatnya. Saya yakin yang hadir di sini karena Abah di sini, betul. Karena ulama kita di sini yang dihaulkan pada malam hari ini. Dan ulama kita yang dihaulkan, Abah Al-Maghfurlah adalah salah satu orang-orang soleh dan pewaris Nabi Muhammad. Makanya yakin kita pulang dari sini, Pak Yandri, Pak Menteri, Ibu Bupati, Pak Dewan, terus Pak Danrambe, Pak Kapolsek, beserta jajarannya termasuk kita semuanya pulang dari sini membawa rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak, ini bapak-bapak paling kompak ya, alhamdulillah banyak. Ini seimbang nih ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kemarin malam tadi saya di Jakarta tuh kebanyakannya ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit malam tadi. Terus malam kemarinnya dirangkas ibu-ibu penuh, hampir menguasai pengajian ibu-ibu. Hebat Ibu Bupati, Masya Allah.
ibu-ibu menguasai pengajian. Makanya kalau kita mau bandingin bapak-bapak sama ibu-ibu, ilmunya lebih tinggi siapa? Ibu-ibu. Paling rutin ibu-ibu pengajian, paling kompak di mana-mana. Gak ada rasa capek ibu-ibu. Pagi-pagi ada pengajian, hadir penuh. Iya, belaan cucian ditinggalin. Nanti nyuci malah pulang ngaji, ada yang begitu ada. Makanya kalau saya di Cikampek, di Kerawang ngadain pengajian, saya nggak pernah banyak-banyak gondang bapak-bapak, enggak. Olok undangan, olok sebarin 100 ke bapak-bapak, yang datang 5-an, engkong semuanya. Ya Allah, yang 4 molor, yang 1 batu. Saya nyeramahin karpet aja di majlis. Mending ngondang ibu-ibu, nggak olok undangan. Ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa yang datang 1000. Mantap ibu-ibu, kompak di mana-mana. Ngan olok kejo. Kalau konsumsi, kekawal ngasongkan kahak kanan. Hitung menit, detik ledis. Jauh kasongkan, saya hilang dari peredaran. Orang minang bolu, laleungit, sepupu caur mah. Makanya jangan aneh kalau ibu-ibu pulang ngaji tasnya ngedadak lalintuh. Hanya mata kiai pas nuheuh merhatikeun, leungeun ngatur sleting. Bolu liwat tewak bebeskeun sleting. Minang tewak sleting. Masya Allah. Kalau nyuguhin bapak-bapak mah awet, barusan di rumah kiai istirahat. Saya dari jam 8 ngkos di samping saya kos asik, pisang jeruk, bapak-bapak gini aja nengokin kamu. Eta teh modus neuleuh batur meleng pisang hilang 1 di kantongan pungkos. So, terpercaya kodok di kantong celana ngkos pasti ada pisang. Satu budak saya tarik ini paling-paling aku itu senarang itu nggak didinya ngagok-ngagok. Itu Indonesia yang banget aing juga dulu. Astagfirullah. Atau milu-milu di dia tuh milu sidang sekalian. Nah itu nuntut deh. Sok sade lo jadi aing ngapun pecuh itu panitia aja doain bantuan aing ampun aing mah dinyang cek dinyang sok sade aja sok pisi ini rek karolos kaditu lihat asa ditekain. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi hal itu sudah ada dari sononya. Rasulullah setahun sekali tiap akhir tahun menghaulkan para syuhada Uhud. Meskipun ada perbedaan pendapat silakan, tapi tolonglah mampu saling menghargai perbedaan. Yang penting kedepankan ukhuwahnya, itu aja, kedepankan silaturahminya. Sebab Islam gak bakalan kuat kalau gak ada silaturahmi, betul? Kalau Islam sudah bersatu, insya Allah kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Bu, Pak, yakin dengan hal ini malaikat rahmat hadir, mengirimkan rahmat dari Allah untuk kita semua yang hadir. Saya yakin yang hadir itu para muhibbin semuanya, para pecinta ulama Allah. Nabi saja membanggakan ulamanya, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulamaku akan lebih hebat dibandingkan dengan para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Sampai dibanggain nama Rasulullah SAW ulamanya. Di antaranya ada riwayat, Pak, suatu ketika Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Rabbi, sibli min hasanati Umar.
Rasulullah pengen tahu kehebatan Umar bin Khattab, nanya-nanya sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau seandainya ingin tahu kehebatan Umar bin Khattab, pepohonan yang ada di seluruh dunia dijadikan pena, air laut di seluruh dunia dijadikan tintanya untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab, maka pepohonan di seluruh dunia, air laut di seluruh dunia tak akan mampu untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab. Ini diceritakan Rasulullah 1400 tahun yang silam. Belum ada illegal logging, belum ada illegal logging, belum. Masih pepohonan di dunia ini. Kalau mau tahu kehebatan Umar bin Khattab, pepohonan seluruh dunia dijadikan pena, air laut seluruh dunia dijadikan tinta, nggak bakalan cukup untuk mencatat kehebatan Umar bin Khattab. Rasulullah pun kagum, senyum. Oke, Jibril, sekarang yang kedua, apa yang harus kita? Sekarang sebutkan kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabatku pertama. Maka Jibril menjawab, Inna Umar wa ali Umar la hasanatun min hasanati Abi Bakar. Ya Muhammad, sesungguhnya kalau kehebatan Umar bin Khattab digabungkan dengan ahli keluarganya, kehebatannya disatukan dengan Umar bin Khattab, satu keluarga Umar bin Khattab, untuk membandingi kehebatan Abu Bakar Siddiq, maka kehebatan Umar bin Khattab yang digabungkan dengan keluarganya tidak akan mampu membandingi kehebatan Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, lebih heboh lagi Abu Bakar Siddiq. Emang kenapa sampai begitu hebatnya Abu Bakar Siddiq? Kata malaikat Jibril, Abu Bakar Siddiq orang yang pandai mengendalikan nafsu dan membersihkan hati. Ini yang hebat, pandai mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan hati. Maka yang diceritakan lagi tentang kehebatan ulama-ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ulama-ulama Nabi Muhammad tuh bakal lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi di Bani Israel. Contoh, Allah ngasih mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, menghidupkan orang mati. Dengan ucapan apa? Nabi Isa membangkitkan orang mati dengan kalimat qum biidznillah, bangun dengan izin Allah. Tapi kata Rasulullah, nanti ada ulamaku lebih hebat. Ternyata terbukti. Siapa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mangkobahnya, ketika ada orang tua masukin santri ke pesantren Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, oke, anak kamu diterima jadi santri aku. Udah sebulan, si orang tua santri inget terus, rindu, inget sama anak. Mau nengok ke pesantren Syekh Abdul Qadir, nengok anaknya. Begitu nyampe ke pesantren, Syekh Abdul Qadir lagi makan bareng sama santri-santrinya. Cuma kaget si orang tua santri ini. Kagetnya apa? Syekh Abdul Qadir makannya enak dengan daging ayam sampai bertumpuk tulang-tulang ayam di depannya. Sementara anaknya termasuk santri-santri makannya dengan bubur kunyit. Maka si orang tua ini langsung marah, nyalahin Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, kamu gak adil. Gak adil kemana? Anakku di pesantren ini aku titipkan, ternyata sekarang ketahuan makannya sama bubur kunyit. Sementara
engkau gurunya enak makan dengan daging ayam, ini tulang belulang ayam udah bertumpuk